Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang kemarin tentang bangun ruang ya. Sekarang kita masuk ke jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang itu adalah pembelahan sebuah bangun ruang yang berkaitan dan jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Jadi bangun ruang yang udah kita pelajarin kemarin, kalau misalkan dia dibelah-belah itu jadi jaring-jaring bangun ruang itu namanya ya. Nah, kita akan ke yang pertama ya. Yang pertama itu adalah jaring-jaring bangun ruang dari kubus, balok, dan tabung. Nah, yang pertama jaring-jaring bangun ruang kubus itu punya syarat-syarat tertentu ya. Yang pertama syaratnya itu jaring-jaring bangun ruang kubus harus punya 6 sisi. Kayak ini contohnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, semua sisinya ini 6-6-nya kalau kubus itu harus berbentuk persegi. Nah, yang ketiga, 6 sisi ini seperti yang tadi dijelaskan ya, ini harus saling berkaitan, harus saling nempel nih 6-6-nya ya. Dan ketika dilipat-lipat-lipat itu akan membentuk persegi. Oke, kita masuk ke jaring-jaring bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Kubus ini jaring-jaring bangunnya mempunyai beberapa syarat. Syarat yang pertama, jaring-jaring bangun kubus ini harus punya 6 sisi. 1 2 3 4 5 6. Selanjutnya, semua sisi dari si jaring-jaring kubus ini 6-6-nya harus berbentuk persegi. Yang selanjutnya, jaring-jaring bangun kubus ini 6-6-nya ketika dirangkai atau dilipat-lipat dia akan membentuk menjadi bangun ruang kubus pastinya. Ini sudah ada contohnya ya, jaring-jaring bangun ruangnya seperti ini. Coba kita buktikan apakah benar ini jaring-jaring dari bangun ruang kubus. Nah, ini sudah jadi jaring-jaring bangun kubusnya. Syarat yang pertama dia harus punya 6 sisi, 1 2 3 4 5 6 ya, terpenuhi dan semuanya adalah persegi. Dan jika dirangkai dia akan membentuk kubus. Coba kita buktikan ya. Nah, ini garis di sini itu yang di dalam ini tandanya dia harus dilipat ke situ ya. Nah, lipatannya di sini. Kita lipat begini. Ini juga kita lipat. Ini juga kita lipat. Ini juga kita lipat, ini juga kita lipat. Nah, apabila ini disatukan semuanya, nah dia akan membentuk bangun yang seperti ini. Dan ini jika dilem ya, disolasi semuanya, ini adalah bentuknya kubus. Dan ini terbukti bahwa ini adalah jaring-jaring bangun ruang kubus. Itu yang pertama tentang kubus. Selanjutnya bangun ruang yang kedua yaitu balok. Persyaratannya yang pertama, jaring-jaring balok itu tetap punya 6 sisi ya, 1 2 3 4 5 6. Yang kedua, sisi dari balok itu harus ada yang persegi panjang. Nah, ini persegi panjang 4 ya. Selanjutnya kalau dirangkai 6 sisinya tadi itu membentuk balok pastinya. Ini sudah ada contoh jaring-jaring baloknya seperti pada gambar. Kita buktikan lagi apakah benar ini jaring-jaring bangun ruang balok. Kita gunting. Nah, ini sudah jadi ya, jaring-jaring bangun ruang balok. Seperti biasa, garis-garis di dalam ini menunjukkan dia harus dilipat ke situ ya. Berarti ini aja kita lipat ke sini. Ini kita lipat. Yuk kita lipat. Kita lipat. Ini juga kita lipat. Nah, setelah lipatnya digabung semua, dia akan membentuk seperti ini.
Nah, kalau dilem atau diisolasi semua, ini adalah bangun ruang balok, benar ya. Nah, ini balok. Berarti bangun ruang jaring-jaring bangun ruang ini terbukti adalah jaring-jaring bangun ruang balok. Bangun ruang yang ketiga yaitu tabung. Ini jaring-jaring bangun ruang tabung ya. Syaratnya yang pertama harus punya 3 sisi ya, 1 2 3. Yang kedua harus ada 2 sisi yang berbentuk lingkaran, yaitu sisi alas yang bawah dan sisi tutup yang atas, harus lingkaran dua-duanya ya. Dan sisi satunya lagi yang ketiga itu harus berbentuk persegi atau persegi panjang. Kalau di sini persegi panjang ya. Nah, yang selanjutnya 3 sisi ini kalau dirangkai harus bisa berbentuk tabung yang pasti. Ini sudah ada contohnya seperti pada gambar ya. Coba kita buktikan apakah benar ini adalah jaring-jaring bangun ruang tabung. Oke, sudah jadi. Ini seperti pada gambar ya. Nah, kalau tabung yang atas itu jadi tutup, berarti begini ya. Yang bawah itu jadi alasnya. Dan selimutnya ini adalah dilengkungin ya. Jadi seperti ini nantinya. Nah, kurang lebih nanti jadi kayak gini. Lalu ini buat tutupnya. Nah, setelah dirangkai ini bener ya, menjadi sebuah tabung. Ada alasnya dan ada tutupnya. Berarti jaring-jaring bangun ruang ini terbukti adalah jaring-jaring bangun ruang tabung. Nah, ini sudah seperti gambarnya ya. Seperti ini garis-garis di dalam ini adalah tanda lipatannya ya. Nah, kita lipat di sini. Juga kita lipat di sini. Kita lipat. Ini juga. Nah, lalu kita satukan semuanya. Nah, ketika disatukan dia akan berbentuk seperti ini tuh ya, seperti atap rumah. Ini adalah prisma segitiga. Nah, terbukti ya berarti ya, kalau dilem diisolasi ini akan berbentuk prisma segitiga. Berarti jaring-jaring bangun ruang ini terbukti adalah prisma segitiga. Oke, yang selanjutnya adalah jaring-jaring bangun ruang kerucut. Nah, syaratnya ini yang pertama, kerucut ini punya sisi alas yang berbentuk lingkaran. Dan sisi kerucut ini ada 2 ya, alasnya lingkaran dan selimutnya yang ada segitiga ya, dengan lengkung di bawahnya.
Lalu syarat selanjutnya, dua sisi ini kalau dirangkai bisa berbentuk kerucut tentunya. Ini sudah dibikinkan contoh dari jaring-jaring bangun ruang kerucut seperti pada gambar ini dia. Coba kita buktikan apakah benar ini bisa menjadi kerucut. Nah, sudah ada ya. Ini kita bentuk menjadi kerucut. Pertama ininya di gini, ditutup. Dan ini adalah bentuk dari kerucut ya. Nah, ditutup. Ini sisi selimutnya kayak gini. Kalau dibentuk bisa menjadi kerucut ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti gitu. Berarti jaring-jaring ini terbukti adalah kerucut ya. Limas ya, limas itu ada tergantung alasnya. Kalau alasnya segitiga berarti dia limas segitiga. Syarat-syaratnya dia pasti punya 4 sisi, 1 2 3 4. Sisi alasnya harus berbentuk segitiga pastinya. Lalu sisi tegaknya ini yang di sekelilingnya ini harus segitiga, karena kalau limas itu sisi tegak pasti segitiga. Lalu kalau dirangkai pasti bisa menjadi bangun ruang limas segitiga. Selanjutnya limas segi 4, ada 5 sisi, 1 2 3 4 5. Sisi alasnya harus persegi 4 dan sisi tegaknya yang mengelilinginya ini harus segitiga. Lalu selanjutnya segi 5, sisinya ada 6, 1 2 3 4 5 6. Alasnya harus segi 5, sisi tegaknya harus segitiga dan bisa dirangkai menjadi limas segi 5. Nah, kalau kita lihat dari limas ini, dia ini sisi tegaknya ini jumlahnya pasti sesuai dengan namanya ya. Kalau limas segitiga, sisi tegaknya pasti ada 3. Limas segi 4, sisi tegaknya pasti ada 4. Limas segi 5, sisi tegaknya pasti ada 5. Ditambah sisi alasnya, jadi segitu ya jumlah sisinya ya. Nah, ini udah ada contohnya yaitu 5 segitiga. Kita buktikan apakah benar ini adalah jaring-jaring bangun ruang limas segitiga. Nah, ini dia jaring-jaring bangun limas segitiga ya. Lipatan di sini garis di sini tandanya lipatannya ya. Kita lipat. Ini juga dilipat. Ini juga dilipat. Nah, kalau disusun dia akan membentuk begini. Dimana ini alasnya yang tengah ya. Begini dan jadi 5 segitiga. Emang segini begini ya bentuknya. Berarti ini terbukti adalah limas segitiga jaring-jaring bangun ruangnya ini. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari jaring-jaring bangun ruang. Namun tidak menutup kemungkinan ya jaring-jaring bangun ruang memiliki bentuk lain. Nah, ini ada contoh soal ya. Yang manakah dari keempat jaring-jaring bangun ruang ini yang benar akan membentuk dari jaring-jaring kubus? Yang pertama tadi syarat dari jaring-jaring bangun kubus apa? Yaitu memiliki 6 sisi. Kita lihat keempatnya ini memiliki 6 sisi semua ya. Dan keenam-enamnya dari semua yang ada di sini itu berbentuk persegi juga. Nah, 2 syarat semuanya terpenuhi ya. Tapi syarat yang ketiga belum tentu semuanya terpenuhi. Apa tadi syarat yang ketiga? Yaitu jika dirangkai dia akan membentuk jaring-jaring bangun kubus. Kita mulai dari yang paling kanan ya. Nah, yang paling kanan ini dia sudah dibuat ya. Walaupun dia punya 6 sisi dan semuanya persegi, coba ketika kita rangkai, kita lipat-lipat semuanya, akankah dia berbentuk persegi? Akankah dia berbentuk kubus?
Nah, ternyata ketika dirangkai-rangkai dia tidak berbentuk kubus karena masih ada sisi kosong nih di bagian sininya ya. Dan sini sisi yang ini kelebihan satu sisi ya. Maka jaring-jaring yang ini yang paling kanan tidak memenuhi syarat untuk disebut jaring-jaring kubus, dan ini bukan jaring-jaring kubus. Lalu selanjutnya yang ini. Nah, seperti ini. Coba kita rangkai apakah benar ini bisa membentuk jaring-jaring kubus. Kita lipat semuanya ya. Nah, ketika dirangkai, nah dia ada yang tidak terisi juga. Di sisi sebelah sini kosong, dan di sisi sebelah sini dia ada dua sisinya bertumpuk. Dan ternyata yang ini juga bukan merupakan jaring-jaring kubus gitu ya. Ketika dilipat-lipat, di sini ada yang bertumpukan dan sini ada yang kosong. Selanjutnya yang ini, apakah ini termasuk jaring-jaring bangun kubus? Kita coba rangkai. Ketika dia dirangkai, nah dia membentuk jaring-jaring membentuk kubus ya, tanpa ada yang kosong dan tanpa ada yang tertumpuk. Berarti ini termasuk dalam jaring-jaring bangun kubus. Nah, ini berarti ini iya ya, yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir ini, apakah dia termasuk jaring-jaring kubus? Kita coba rangkai, lipat-lipat. Dan ini ada yang kosong di bagian sininya ya, kosong, dan di bagian sini sisi yang sebelah kiri ini tertumpuk jadi double sisinya. Berarti ini bukan termasuk jaring-jaring kubus. Nah, kesimpulannya jaring-jaring bangun ruang itu bisa berbagai macam bentuknya, tapi syarat-syaratnya harus terpenuhi. Jadi kayak kubus nih, tidak semua yang sisinya 6 dan persegi semua ini adalah jaring-jaring bangun kubus. Ketika dirangkai dia harus berbentuk kubus juga. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.